الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, di tempat yang mulia ini, kita berada. Semoga Allah Ta'ala masukkan pula cita-cita mulia ke dalam hati kita. Mulianya cita-cita seorang yang beriman adalah sampai bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada saat mereka melihat wajah Rabb mereka, pada hari itu berseri-serilah wajah mereka. Ila rabbiha nazirah, melihat wajah Rabb yang teramat sangat indah. Cita-cita mulia seorang yang beriman bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menunggu umatnya ini di telaganya di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Wa ana faratum ma'al haud. Saya menunggu mereka di telaga, kata Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang beriman adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan pula kamu bersedih hati. Kamu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Rabbul Alamin jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah Nabi yang kedua, beliau mengutus seorang panglima yang luar biasa kehebatannya, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, untuk menaklukkan kota Elia. Penaklukan ini dilakukan setelah menaklukkan kota Damaskus. Kota Elia adalah nama lain dari Baitul Maqdis. Di saat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dengan bala tentaranya akan memasuki kota Elia, beliau mengirimkan surat kepada penduduk kota Elia, Baitul Maqdis ini.
kepada penduduk kota Elia dan orang-orang yang ada di dalamnya. Tawaran Abu Ubaidah bin Jarrah 3 saja. Masuk Islam atau bayar upeti jizyah atau kami perangi. La ilaha illallah. Demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu bagaikan lalat-lalat yang berterbangan enteng dan hina begitu saja. Di setiap peperangan yang dilakukan oleh mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu demikian. Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai akhirat sebagaimana orang-orang kafir mencintai dunia. Mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. La ilaha illallah. Singkat cerita, akhirnya penduduk Elia pun menyerah. Penduduk Baitul Maqdis ini menyerah. Tetapi di saat ingin menyerahkan kunci kota Elia ini, pemimpin mereka mengatakan, bukan seperti kamu. Kepada panglima ia berkata, ciri-ciri orang yang akan menaklukkan kota kami, kota Elia ini, yang kami temui dalam kitab suci kami. Lalu beliau sebutkan ciri-ciri orang yang akan menaklukkan, orang yang akan membuka kunci kota Elia ini. Ternyata setelah disebutkan ciri-cirinya, panglima berkata, kalau demikian, itu adalah ciri-ciri pemimpin kami Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Madinah. Allahu akbar. Ternyata telah tertulis dalam kitab suci mereka ciri-ciri pemimpin yang akan menaklukkan kota Elia alias Baitul Maqdis tersebut. Dikirimkanlah surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datanglah Umar dengan gagah berani tanpa pasukan yang banyak. Dan Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Kita sama maklum, sekiranya syaitan lewat di satu lembah dan Umar ada di lembah itu, syaitan akan pindah ke lembah lain. Demikian saking takutnya mereka kepada Umar bin Khattab. Soal kegagahan, kalau Umar naik menunggangi kuda, biasanya orang naik dulu baru kudanya jalan. Umar bin Khattab tidak. Kudanya disuruh lari dulu, baru Umar lompat. Dan kaki Umar seringkali menyentuh lantai, menyentuh tanah. Allahu Akbar. Kegagahan Umar bin Khattab. Tapi beliau orang yang sederhana. Dan ternyata kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah ada potretnya dalam kitab suci mereka, penduduk Elia. Karena orang yang akan menaklukkan, orang yang akan membuka kunci penduduk kota Elia adalah orang yang sederhana, dengan fisik yang sangat sederhana. Terlihat sudah di saat menjelang memasuki kota Elia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhalangi oleh satu genangan air. Terpaksalah Umar menenteng kedua sandalnya. Sebelah kiri ia pegang sandalnya, sebelah kanan memegang tali kekangan kudanya. Ini akan memasuki kota Elia, kota yang akan ditaklukkan dengan musuh yang luar biasa banyaknya. Dan panglima serta pasukan-pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang hebat dengan kekuatan hebat. Dan buktinya mereka telah menggetarkan penduduk Elia bersama panglima dan para tentara, pemimpin-pemimpin mereka. Melihat kelakuannya Umar bin Khattab,
Tentulah panglima-panglima tersebut mendatangi Umar dan berkata dengan perkataan agar memohon bagaimana Umar bin Khattab tidak membuka alas kakinya, karena Umar berjalan tanpa alas kaki. Ajib. Ada dua pelajaran besar kita dapatkan. Satu, ternyata memang seperti itu ciri-ciri orang yang akan menaklukkan kota Baitul Maqdis tersebut. Yang mereka temui dalam kitab mereka, orangnya sederhana, pemimpin umat yang luar biasa tapi sederhana, tanpa kemewahan dan kemegahan. Ajib. Seorang yang wara', seorang yang zuhud terhadap dunia ini. Pelajaran kedua, Umar bin Khattab mendengarkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya ini. Umar menghadik mereka, kalau bukan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, atau kalau bukan mereka para sahabat senior ini, Umar akan menghantam mereka. Lalu Umar mengatakan, kita adalah kaum yang Allah Ta'ala telah muliakan dengan al-Islam. Manakala kita mencari kemuliaan tanpa Islam, adzallanallah, Allah akan hinakan kita. La ilaha illallah. Pelajaran yang luar biasa dari manusia terbaik kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kita dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." La ilaha illallah. Nyaris saja umat-umat selain kalian dari kalangan orang-orang kufar Yahudi dan Nasara mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang mengerumuni nampan untuk makan. Mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tentulah para sahabat tidak rasa terima hati mereka, atau tercenganglah mereka, kagetlah mereka, karena mereka bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya kalau mau perang. Kata Nabi, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong manakala ingin berperang dengan musuh 1 bulan sebelum mereka berperang, musuh pada ketakutan. La ilaha illallah. Karena mereka para sahabat adalah kaum yang luar biasa, masyhur di kalangan orang-orang kufar. Sekiranya mereka ingin memindahkan gunung, mereka sanggup melakukannya. Kekuatan iman mereka melahirkan kekuatan fisik manusia ini, kekuatan mereka para sahabat. Karena kekuatannya orang-orang beriman bukan pada fisiknya, kekuatan orang-orang beriman bukan pada jasmaninya saja. Banyak juga orang-orang kafir tubuhnya kekar, tetapi kekuatan mereka hanya pada fisik mereka. Inna quwwatal mu'minina fi qulubihim. Sesungguhnya kekuatan orang mukmin ini, di antara para ulama kita menyatakan adalah pada hati mereka. Cobalah kita lihat bagaimana perbandingan seorang anak muda yang bertubuh kekar, jago fitness, tapi lihat bagaimana perbandingannya dengan seorang nenek tua perempuan yang sudah ringkih tubuhnya. Anak muda wal'iyadzubillah yang tubuhnya kekar itu tidak sanggup bangun jam 2 malam untuk tahajud. Jangankan untuk tahajud jam 2, untuk subuh pun. Di saat ayam telah berkokok, sementara ia masih tidur berdengkur di atas kasur. La ilaha illallah. Sementara nenek yang sudah lemah, ringkih tersebut sanggup bangun untuk sujud menghadap Rabbnya jam 2 malam. Jangankan subuh, salat malam dan tahajud pun dia sanggup berhari-hari. Dan setiap malamnya ia sanggup melakukannya. Sesungguhnya kekuatan orang mukmin ada di hati mereka. Maka wajar mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini,
Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Apakah sebab kami sedikit ketika itu ya Rasulullah sehingga orang-orang mengerumuni kami, orang-orang ingin bagaikan orang-orang yang ingin memakan nasi di nampannya, makanan di nampan, la ilaha illallah. Rasul pun mengabarkan, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan ketika itu kalian banyak, tapi banyaknya kalian, kata Nabi, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Banyaknya kalian bagaikan buih di lautan, banyak tapi tidak diperhitungkan. La ilaha illallah. Telah datang zamannya kita banyak tapi tidak diperhitungkan. Lihatlah bagaimana kondisi umat Islam hari ini di Palestina. Inilah dulu kota Elia, Baitul Maqdis yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Islam ada di hati mereka, ketika Islam ada dalam kehidupan mereka, Allah angkat derajat mereka. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perlu kita merenung banyak. Yang bisa kita lakukan, pertama berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menolong kaum muslimin, para du'afa, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi di bumi Palestina sana. La ilaha illallah. Doa adalah kekuatan orang-orang yang beriman. Camkan itu. Namun juga perlu kita renungkan. Kita umat Islam ini bagaikan satu jasad. Apabila sakit satu anggota tubuh kita, sakit pula yang lain. Demikian Rasul menggambarkan, memberikan petuah bagaimana persatuan dan ukhuwah umat Islam. Kalau kita punya harta, kirimkan harta kita untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala ini. Membantu saudara-saudara kita di sana yang kesusahan. La ilaha illallah. Ini salah satu cara bagaimana umat Islam dulu bisa bangkit. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Kenapa Allah Ta'ala mendahulukan dengan harta? Kenapa Allah Ta'ala mendahulukan dengan harta? Berjihadlah dengan harta kalian dan diri kalian. Karena ternyata orang dengan harta sulit untuk mengeluarkan hartanya. Kadang ia main dengan kawan lamanya, dengan sahabatnya. Dia rela tidak makan bersama kawannya, padahal konco dia, sahabat dia, kawan akrab dia, asal uang dia tidak keluar dari sakunya. La ilaha illallah. Naja awwalu hadhil ummati bizzuhdi wal yaqin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam saya terhib. Letak kesuksesan awal umat ini dengan kezuhudan mereka dan keyakinan mereka, akidah mereka. Wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wat tulil amal. Dan letak kehancuran umat akhir zaman adalah dengan panjangnya angan-angan, dengan kikiran mereka dan panjangnya angan-angan mereka. La ilaha illallah. Jangan kikir dengan harta kita. Perhatikan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Renungan yang mesti kita lakukan. Dan kerja dakwah yang perlu kita laksanakan. Nabi SAW dari hadis Thauban ini melanjutkan lagi bagaimana solusi dari semua ini. Nabi tak cukup sampaikan hanya di sana. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. La ilaha illallah. Ketika itu kalian banyak bagaikan buih di lautan. Allah Ta'ala betul-betul cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut, rasa gentar di hati-hati mereka. La ilaha illallah. Dan Allah Ta'ala akan timpakan kalian dengan penyakit wahan. Tentulah para sahabat bertanya, apa pula itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan, wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. La ilaha illallah. Dia tidak mempersiapkan untuk kematiannya dengan jihad hartanya, dengan jihad dirinya, dengan perjuangannya dengan agama Allah Ta'ala ini. La ilaha illallah.
Dalam riwayat lain, hadis di atas adalah hadis di antara yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Juga dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dari sahabat Ibnu Ammar radhiyallahu ta'ala an, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian jual beli dengan cara 'ainah, salah satu bentuk jual beli riba, wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mengikuti ekor sapi, ridho dengan bercocok tanam, meninggalkan jihad. Isyarat Nabi, kalian tidak peduli dengan agama Allah. Kalian hanya sibuk dengan pertanian dan perdagangan kalian. Apa yang akan terjadi? Sallallahu alaikum dhullan. Allah Ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan. La ilaha illallah. Kehinaan yang akan menimpa umat ini. Allahul musta'an. La yanzi'uhu. Takkan pernah lepas dari kehinaan itu. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian betul-betul kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat lain, Nabi mengabarkan tarji'u ila amrikumul awal. Sampai kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama dahulu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima aslaha bihi awalaha. Takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. La ilaha illallah. Umat terdahulu menjadi baik, menjadi elok dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar di atas perjuangan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di negeri tercinta yang bernama Indonesia, dengan negara-negara tetangganya dalam kawasan Nusantara. Kita hari ini Allah Ta'ala bebaskan dari peperangan fisik, dari penjajahan orang-orang kufar. Tapi ingat, Allah Ta'ala sudah sebutkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan. Allah Ta'ala menggunakan kalimat lan, bukan lam, bukan pula la. Maknanya lan adalah sekali-kali tidak akan. Selama-lamanya mereka tidak akan ridha orang-orang Yahudi terhadap kalian, orang-orang Nasara terhadap kalian, sampai kalian mengikuti millah mereka, keyakinan mereka, gaya-gaya hidup mereka, agama-agama mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Betul-betul kalian akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, kalangan Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang bab, niscaya kalian juga akan mengikuti mereka masuk ke lubang tersebut. La ilaha illallah. Perang fisik tidak lagi, tapi kita masih perang yang disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagaimana umat ini, umat Islam, generasi muda kita, tua muda, besar kecil, laki-laki dan perempuan, mengikuti gaya-gaya mereka. Disinilah peran kita untuk kembali tasfiyah dan tarbiyah ummah ini, memurnikan pemahaman umat ini dengan ilmu, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang beliau tinggalkan, sehingga umat ini terjamin tidak sesat. Lan tadillu abada, sekali-kali tidak akan sesat kalian selamanya jika berpegang teguh dengan peninggalan Nabi, Quran dan sunnahnya. Tak cukup sampai di sana, tapi juga mentarbiyah umat ini, mendidik umat ini,
Menghidupkan masjid bukan hanya dengan salat 5 waktu, tapi dengan ta'lim, dengan tarbiyah. La ilaha illallah. Kita berada di Sumatera, dulu di tanah ini, di mana ada surau, di situ ada buya. Di mana ada buya, dia punya surau yang tempat dia mendidik dan membina umat. Tidak ada surau tidak punya buya. Tidak ada buya yang tidak memiliki surau, sehingga umat punya panutan. Saatnya kita sadar akan kehinaan dan kondisi umat hari ini. Takkan pernah elok umat akhir zaman ini kecuali kembali kepada agama kita, kembali kepada pemahaman dan tarbiyah generasi terbaik umat ini, salaful ummah, generasi terdahulu di kalangan umat ini. Semoga khutbah Jumat ini bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan memberi iktibar bagi kita semua yang mendengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di bumi Palestin ya. Tolonglah saudara-saudara kami di bumi Palestin ya rabbal alamin. Tolong saudara-saudara kami dimanapun bumi engkau berada yang tertindas ya Allah. Allah mahfaz baladana Indonesia. Ya Allah, pelihara negeri kami Indonesia ya Allah dari makar-makar orang-orang kufar ya Allah. Peliharalah negeri kami ini ya Allah. Pelihara daerah dan tempat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'indakum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.